Kisah Nabi Nuh alaihi salam. Mentari terik membakar tanah kering dan tandus di dataran Mesopotamia. Angin panas berhembus membawa debu yang menyesakkan dada, menyertai langkah berat Nabi Nuh alaihi salam. Usia telah menua, tubuhnya, keriput-keriput di wajahnya seakan menceritakan panjangnya perjalanan dakwahnya yang penuh dengan cobaan dan kesabaran. Rambutnya yang memutih seakan menggambarkan panjangnya masa ia berjuang sendirian, menyeru kaumnya yang tenggelam dalam kesesatan, penyembahan berhala yang telah membutakan mata hati mereka, kekejaman, perbuatan amoral, perilaku korup, dan kemungkaran yang telah menjadi norma kehidupan sehari-hari. Mereka telah jauh menyimpang dari jalan yang benar, dari petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Nuh, utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mulia, telah berulang kali menyeru mereka untuk kembali ke jalan yang benar, untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam yang Maha Esa, yang telah menciptakan langit dan bumi serta segala isinya. Namun, jawaban yang diterima lebih banyak berupa cemoohan, penolakan, dan ancaman yang semakin memperburuk seiring waktu. Dakwahnya bagaikan suara lirih di tengah badai yang mengamuk. Wahai kaumku, anak cucu Adam, suara Nabi Nuh bergema, namun terdengar rapuh di tengah hiruk-pikuk kehidupan mereka yang penuh dosa. Sembahlah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Tinggalkanlah berhala-berhala yang tak berdaya itu. Mereka tak mampu mendengar, tak mampu melihat, tak mampu memberi manfaat apapun. Mereka hanya patung-patung kayu dan batu yang kalian ciptakan sendiri, yang kalian sembah dengan penuh keangkuhan dan kesombongan. Bertobatlah sebelum semuanya terlambat. Kata-katanya menusuk hati, namun sebagian besar kaumnya tetap bergeming, terlena dalam kesenangan duniawi yang fana. Mereka lebih memilih untuk menutup telinga dan mata dari kebenaran, lebih memilih untuk terus berenang dalam laut kesesatan. Seorang pemimpin suku yang kaya raya dan berpengaruh, Jabal namanya, mendekati Nabi Nuh dengan wajah merah padam menahan amarah. Ia dikelilingi oleh pengawal-pengawal yang gagah perkasa, menunjukkan kekuasaan dan pengaruhnya di tengah kaumnya. Jabal adalah representatif dari kekuatan jahiliyah yang menolak kebenaran dengan keras kepala dan penuh aroganasi. Nuh, kau berani menghina dewa-dewa leluhur kita, mereka yang telah memberikan kemakmuran dan kekayaan kepada kita, mereka yang telah melindungi kita dari mara bahaya. Kau berani menantang tradisi leluhur kita yang telah turun-temurun. Suaranya menggelegar, menunjukkan kekuasaan dan pengaruhnya. Ia berbicara dengan nada tinggi, menunjukkan kemarahan dan ketidaksukaannya terhadap dakwah Nabi Nuh. Kemakmuran itu hanyalah tipu daya, jawab Nabi Nuh dengan tenang. Suaranya tegas, namun penuh kelembutan. Itu semua anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dari patung-patung kayu dan batu yang kalian sembah. Kalian menyembah ciptaan, bukan pencipta. Kalian telah tersesat jauh dari jalan yang benar. Kembalilah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum semuanya terlambat. Ia akan menjelaskan dengan sabar, menunjukkan bukti-bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui fenomena alam yang luar biasa. Namun semuanya sia-sia. Hati mereka telah membatu, tertutup oleh kesesatan dan keangkuhan. Mereka telah terbelenggu oleh tradisi dan kebiasaan yang salah. Diamlah Nuh, bentak Jabal. Wajahnya memerah menahan amarah. Atau kami akan membunuhmu. Kau telah menghina kami. Kau telah menghina dewa-dewa kami. Kau telah menghina tradisi leluhur kami. Kami tidak akan membiarkanmu menyebarkan ajaran sesatmu. Ancaman itu bukan isapan jempol. Kaum Nabi Nuh yang telah terlena dalam kesenangan duniawi dan terikat kuat oleh tradisi penyembahan berhala menjadi sangat marah dan mengancam akan membunuh Nabi Nuh. Mereka melempari Nabi Nuh dengan batu dan tanah, menghujani dakwahnya dengan ejekan dan cacian yang semakin hari semakin menjadi-jadi.
Anak-anak muda yang mabuk minuman keras mentertawakannya. Para wanita tua mengutuknya dan para pemimpin suku mengancam akan membunuhnya. Bahkan keluarganya sendiri pun terpecah. Sebagian besar menolak ajakannya untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya segelintir kecil yang tetap setia di sisinya, memberikan dukungan dan bantuan. Namun, Nabi Nuh tetap teguh pendiriannya. Ia tidak pernah menyerah. Ia berdakwah dari satu tempat ke tempat lain, dari pasar ramai hingga ke perkampungan terpencil, mengajak mereka untuk kembali ke jalan yang benar. Ia berdebat dengan para pemuka agama, menjelaskan kesalahan pemahaman mereka tentang Tuhan, menawarkan bukti-bukti yang tak terbantahkan. Namun, semuanya sia-sia. Hati mereka telah membatu. Ia berdakwah kepada mereka yang masih mau mendengarkannya, menawarkan hidayah, namun sebagian besar kaumnya telah terjerat oleh kesesatan dan keangkuhan. Ia berdakwah dengan penuh kesabaran dan keikhlasan, namun tetap dihadapkan pada penolakan dan kekerasan. Ia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon petunjuk dan pertolongan. Di tengah keputusasaan yang mendalam, Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira dan sekaligus perintah yang berat bagi Nabi Nuh. Allah Subhanahu wa taala memerintahkannya untuk membangun sebuah kapal yang sangat besar, sebuah kapal yang akan menyelamatkan dirinya, keluarganya yang beriman, dan sepasang dari setiap jenis hewan di muka bumi. Buatlah kapal itu, wahai Nuh, firman Allah Subhanahu wa taala, dan bawalah mereka ke dalamnya. Sesungguhnya aku akan menurunkan hujan yang sangat lebat yang akan menenggelamkan seluruh bumi sebagai azab bagi orang-orang yang ingkar dan menolak kebenaran. Kapal itu akan menjadi simbol keselamatan bagi mereka yang beriman dan menjadi peringatan bagi mereka yang ingkar. Perintah ini sekaligus menjadi bukti nyata dari kasih sayang dan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Pembangunan kapal itu pun dimulai. Nabi Nuh dan para pengikut setianya, sekelompok kecil yang teguh beriman di tengah lautan kekafiran, bekerja keras menghadapi berbagai kesulitan dan tantangan. Mereka menebang pohon-pohon di hutan, memotong dan membentuk kayu, membangun struktur kapal yang kokoh dan tahan air. Semua itu dilakukan di tengah cemoohan dan ejekan kaumnya yang semakin menjadi-jadi. Jabal dan para pengikutnya seringkali datang untuk mengganggu pekerjaan mereka, mencoba untuk menghentikan pembangunan kapal dengan berbagai cara, dari ancaman hingga kekerasan. Namun, Nabi Nuh dan pengikutnya tetap teguh, terus bekerja dengan penuh kesabaran dan ketekunan, diiringi doa dan keimanan yang tak pernah padam. Mereka yakin akan janji Allah Subhanahu wa taala. Mereka bekerja dengan penuh keyakinan dan keikhlasan, mengetahui bahwa mereka sedang membangun bukan hanya sebuah kapal, tetapi juga sebuah simbol harapan dan keselamatan. Mereka bekerja dengan penuh semangat, mengetahui bahwa mereka akan mempersiapkan diri untuk menghadapi ujian besar dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah bertahun-tahun bekerja keras, kapal itu akhirnya selesai. Nabi Nuh dan pengikut setianya bersama keluarga dan hewan-hewan memasuki kapal. Hujan pun turun dengan sangat deras. Air bah mulai naik dengan cepat dan dahsyat, menenggelamkan seluruh bumi. Hanya kapal Nabi Nuh yang tetap mengapung di atas permukaan air, menjadi saksi bisu atas kebesaran dan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Setelah air surut, kapal mendarat di atas sebuah gunung. Nabi Nuh dan para penghuninya keluar dari kapal, melihat bumi yang telah berubah total. Mereka memulai kehidupan baru, membangun peradaban baru yang berdasarkan pada tauhid dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kisah Nabi Nuh adalah pelajaran berharga tentang keimanan, kesabaran, keteguhan, dan ketaatan dalam menghadapi cobaan. Ia juga menjadi peringatan akan azab Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang ingkar dan menolak kebenaran. Kisah ini abadi, menginspirasi generasi demi generasi untuk tetap berpegang teguh pada kebenaran dan keimanan.
Ia menjadi simbol keteguhan iman dan kesabaran dalam menghadapi tantangan.